Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa a'tana al-lisan bi absahil kalam. Ashhadu an la ilaha illallahur rahman wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan marilah kita wujudkan ketakwaan ini dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimahullah, Al-Imam Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi menyampaikan dalam Bidayatul Hidayah bahwa ada 4 hal tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu adalah memperbanyak zikir. Zikir di sini adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagai bentuk kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, iman dan Islam. Banyaknya menyebut asmanya dan mengingatnya dengan berzikir juga merupakan wujud cinta kita kepadanya. Sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin kita cinta, semakin kita akan sering menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti adalah mereka yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abdul Hasan Al-Wahidi mengutip pernyataan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah berzikir kepada Allah di berbagai kesempatan seperti usai sholat, tidur, bangun dari tidur, setiap makan dan juga saat beristirahat. Yang kedua, selalu membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk dapat menuntun kita ke jalan agama Allah, yakni agama Islam. Membaca Al-Quran juga memberikan kita begitu banyak pahala. Meskipun kita tidak memahami kandungan dari ayat-ayat yang kita baca, memperbanyak membaca Al-Quran juga akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yaitu memberikan petunjuk bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala mengenai agamanya yang benar yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Yang keempat, menyampaikan kebutuhan agama dan dunia kita dalam arti belajar dan melakukan sesuatu keduniaan untuk memenuhi persyaratan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk soal keduniaan. Kita bekerja untuk memperoleh bekal makan sebagai sarana agar dalam ibadah kita kuat. Jika lisan tidak digunakan untuk selain 4 hal tersebut, ma'asyiral muslimin, maka tidak ada pilihan lain kecuali diam. Sebab jika lisan tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka hal tersebut merupakan bentuk kufur nikmat. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lisan sesuai dengan tujuan, atau lebih baik kita diam saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah hal-hal yang baik. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak sekali-kali seorang manusia berbicara sepatah kata pun kecuali di sampingnya terdapat raqib dan 'atid. Artinya, jika bukan hal baik yang disampaikan, maka kita lebih baik diam, tidak malah mengatakan hal-hal yang buruk, sebab ada 2 malaikat yang selalu siap setia mencatat perkataan kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dikutip Imam Al-Habib Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti dalam Lubab Hadis, "Man somata naja." Siapa yang diam, maka dia akan selamat. Maksud hadis tersebut yaitu bahwa diam dari bicara, tidak ngomong, memang tidak memberikan pahala terhadap orang tersebut. Akan tetapi dia dapat selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disabdakan, siapa yang banyak bicara dia banyak salah. Siapa banyak salah maka banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya tentu nerakalah lebih utama tempat baginya. Oleh karena itu, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan untuk tidak perlu banyak bicara dalam konteks kekinian. Kita tidak perlu banyak mengunggah status di media sosial, sebab Luqman pernah berkata kepada anaknya bahwa jika bicara merupakan bagian dari perak, maka diam adalah emas. Artinya sebagaimana disebutkan Ibnu Mubarak, jika berbicara dalam ketaatan kepada Allah adalah perak, maka diam kita dari maksiat kepada Allah adalah bagian dari emas. Jika tidak terpaksa untuk bicara sepatah kata, maka tinggalkanlah dan diamlah. Jika pun pembicaraanmu merupakan bagian dari perak, maka sungguh diam itu adalah bagian dari emas. Jemaah Jumat rahimahumullah. Dalam kitab lain, Sarmurakil Ubadiyah Alamati Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa dia mengandung 7.000 kebaikan yang terangkum dalam 7 kalimat. Yang pertama, diam adalah ibadah tanpa usaha. Yang kedua, perhiasan tanpa permata. Yang ketiga, kemuliaan tanpa raja. Yang keempat, benteng tanpa senjata. Yang kelima, tidak butuh alasan manusia. Yang keenam, memperoleh kemuliaan malaikat katibin. Dan yang ketujuh adalah tirai aib kita semua. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, jaga jemari-jemari kita dan lisan kita untuk menjalankan
empat hal yang tadi telah dijabarkan. Jika tidak, maka tahan lisan kita untuk berbicara dan jemari kita dari mengunggah hal-hal buruk di media sosial dengan diam. As-samtu afdal. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat